dalam daftar bonus akhir tahun. Saya meraih peringkat terbawah di seluruh perusahaan dengan harga 250. Dan Ye Jingfan, yang paling mahir dalam hal sanjungan, dengan mudahnya mendapatkan 180.000. Keesokan harinya, saya menyerahkan surat pengunduran diri. Liu Rushuang melihat surat pengunduran diri saya, sudut bibirnya tertarik dalam senyuman sinis. Lu Zeng, hanya karena bonus tahunan saya lebih sedikit daripada orang lain, kamu akan pergi? Sudah berapa besar dirimu? Kenapa masih berperilaku seperti anak kecil yang mengamuk? Sudahlah, jangan berulah lagi. Segera kembali dan selesaikan rencana kelompok Heng Tai. Saya jamin padamu, tahun depan pasti aku akan memberimu promosi dan kenaikan gaji. Janji kosong seperti ini, saya sudah mendengarnya tahun demi tahun, sudah sangat terbiasa hingga telinga saya kebas. Dia mungkin berpikir, saya masih akan bodoh percaya seperti dulu, dan kemudian terus bekerja keras tanpa henti. Tapi kali ini saya tidak akan melakukan itu. Jari-jari Liu Rushuang dengan lembut menyentuh surat pengunduran diri saya. Bahkan malas untuk mengangkat kepala, sudut bibir itu. Senyuman sinis yang sangat saya kenal. Muncul lagi, Lu Zeng, jangan berbuat ulah. Segeralah kembali, dan kerjakan rencana kelompok Heng Tai. Klien di sana masih menunggu, sudah bertahun-tahun lamanya. Saya tahu, kemampuanmu dengan baik. Perusahaan pasti tidak akan mengabaikan karyawan senior manapun. Saya sudah mendengar, kata-kata ini terlalu sering, sampai-sampai saya bisa menghafalnya dengan baik. Tahun lalu, tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu, setiap kali ada proyek besar yang datang, setiap kali saya merasa sangat lelah. Ketika saya ingin beristirahat, kalimat ini selalu muncul pada waktu yang tepat, seperti wortel yang selalu tergantung di depan mata kuda. Terlihat begitu dekat, namun selamanya tidak bisa dijangkau. Dulu saya pernah percaya dengan naif, lalu bekerja lebih keras untuk itu. Tapi hasilnya apa? Sebuah bonus tahunan yang sangat mengecewakan. Seperti tamparan yang keras. Yang Mulia Liu. Saya tidak bercanda. Suara saya tenang tanpa ada gelombang. Saya sudah menulis dengan jelas dalam surat pengunduran diri. Ini adalah alasan pribadi, mohon Anda menyetujuinya. Senyuman di wajah Liu Rushuang perlahan memudar, mengubah wajahnya menjadi dingin dan resmi. Alasan pribadi, dia mendengus pelan, kata-katanya syarat dengan ejekan. Lu Zeng, kamu juga sudah menjadi senior di perusahaan, seharusnya mengerti aturan, saat ini adalah waktu tersibuk di akhir tahun. Proyek Heng Tai sudah mencapai titik kritis, kamu bilang ingin pergi. Perusahaan telah membimbingmu selama 7 tahun penuh. Kamu membalas perusahaan dengan cara seperti ini. Apakah kamu yakin bahwa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Membina. Aku terus-menerus merenungkan 2 kata ini di dalam hatiku. Hanya merasa sangat sarkastis. Apakah itu membina aku untuk bekerja lembur hingga pukul 3 pagi, hanya untuk mengubah rencana yang tidak penting? Atau apakah itu membina aku untuk mengikuti rekan-rekan yang berkemampuan rata-rata, membersihkan kekacauan mereka? Atau mungkin, apakah itu membina aku untuk melihat dengan mata terbuka prestasi yang aku peroleh dengan susah payah, yang diambil alih dengan enteng oleh orang lain? Direktur Liu, saya sudah memikirkan ini dengan sangat jelas. Mohon, untuk menandatangani. Liu Rushuang menatap saya dengan tajam. Beberapa detik, kemudian, tiba-tiba dia tersenyum. Dia mengambil surat pengunduran diri saya, di depanku, dengan santai, dia meremasnya menjadi bola. Kemudian dia mengangkat lengannya, dan dengan tepat melemparkannya ke dalam tempat sampah di sudut. Saya belum pernah melihat surat pengunduran diri seperti itu. Kembali dan bekerja dengan baik. Perusahaan membutuhkanmu, proyek Heng Tai lebih tidak bisa dipisahkan darimu. Jangan lagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu, karena sudah datang untuk bekerja, pikiran seharusnya difokuskan pada pekerjaan. Pergilah, bola kertas kusut itu. Diam-diam terletak di tepi tempat sampah. Seperti sebuah lelucon konyol, yang dibuang sembarangan. Aku menatapnya. Dalam hati mengerti, mengatakan apapun sudah tidak perlu lagi. Liu Rushuang bukan tidak setuju. Dia benar-benar tidak menganggap keputusan saya sebagai hal yang serius. Direktur Liu, meskipun Anda tidak menandatangani, saya tetap akan pergi hari ini. Setelah saya mengucapkannya, saya berbalik dan membuka pintu. Dengan tenang saya melangkah keluar, kembali ke tempat kerja saya. Saya mulai membereskan barang-barang, tatapan rekan-rekan di sekitar, melintas, seperti sinar sorot. Kemudian cepat-cepat berpindah. Suasana kantor hening, hanya pihak Ye Jingfan. Terdengar dia sengaja memperlambat suara. Suara berbicara di telepon. Nyonya Liu, Anda tenang saja. Saya jamin akan menangani dengan baik. Mari kita bicarakan lebih detail malam ini. Barang-barang pribadi saya tidak banyak, sebuah selimut tua yang telah digunakan bertahun-tahun. Beberapa buku profesional yang sudutnya sudah melengkung. Semua itu saya masukkan ke dalam kotak kardus, layar komputer masih menyala. Di atasnya adalah dokumen rencana dari grup Heng Tai. Gambar struktur yang rumit. Saya menggerakkan mouse. Kursor berada di antara opsi simpan dan tutup. Terdapat jeda sejenak antara kedua opsi. Akhirnya, saya langsung menekan tombol daya pada komputer. Menjelang waktu pulang kerja, saya pergi ke kamar mandi. Baru saja masuk ke dalam bilik dan menutup pintu. Dari luar terdengar langkah kaki dan suara percakapan. Itu adalah 2 rekan muda yang paling aktif di departemen. Rekan-rekan muda yang paling aktif. Lu Zeng benar-benar mengajukan surat pengunduran diri, benar-benar tidak diragukan lagi. Saya mendengar sendiri dari sekretaris Nyonya Liu. Dia hanya mengandalkan senioritasnya. Ingin menggunakan pengunduran dirinya untuk mengancam perusahaan. Dia juga tidak melihat betapa berartinya dirinya. Bukankah begitu? Terlalu menganggap dirinya penting. Lihatlah orang seperti Ye Jingfan. Mulutnya manis, dan bisa bersikap. Nyonya Liu jelas lebih menghargainya. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Betapa hebatnya saudara Ye. PPT yang dibuat untuk rapat. Itu benar-benar menyenangkan untuk dilihat.
Setiap kali laporan bisa membuat Pak Liu tersenyum lebar dan bahagia. Dan lihat sikap mereka, setiap hari tanpa gagal menjadi orang terakhir yang pulang. Meskipun kebanyakan waktu, saya juga tidak tahu dia sebenarnya sedang sibuk dengan apa. Tetapi sikap menentukan segalanya. Lu Zeng hanya tahu bekerja keras. Tidak ada sedikit pun kepedulian. Terakhir kali, Liu Zong mengenakan rok baru. Semua orang di kantor memujinya. Hanya dia seorang berkutat dengan rencana jeleknya. Wajah Liu Zong saat itu sudah sedikit tersingkir. Orang seperti ini mendapatkan bonus akhir tahun yang rendah. Sungguh pantas mendapatnya. Keran air dibuka. Suara air yang berisik menutupi. Lalu, bisikan dan tawa sinis yang menyusul. Saya berdiri diam di dalam bilik. Pikiran saya tak terhindarkan kembali. 7 tahun yang lalu saat baru bergabung dengan perusahaan, saat itu, perusahaan ini masih hanya tim kecil yang baru berdiri dengan lebih dari 30 orang. Orang yang begadang semalaman untuk membuat rencana adalah saya. Orang yang mengerjakan masalah teknis yang paling sulit adalah saya, ketika pelanggan sangat marah. Orang yang didorong keluar untuk menghadapi kemarahan, tetap saya. Pesanan besar yang menentukan hidup mati perusahaan itu. Dari penelitian pasar awal, hingga komunikasi teknis di akhir. Kemudian ke ratusan versi rencana yang dimodifikasi, bolak-balik. Di halaman itu tidak ada jejak jari dan keringat saya. Liu Ruoxiang selalu suka memberi jempol kepada saya pada waktu itu. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Besar sekali berubah beberapa kali. Juga pindah ke gedung perkantoran yang megah ini. Night Xin masuk pada tahun itu. Lulus dari universitas terkenal, memakai jas selalu lebih rapi daripada saya. Kata-katanya juga jauh lebih menarik daripada saya. Dia tidak perlu memahami rincian teknis yang rumit. Cukup saat Liu Ruoxiang lewat sesekali, berpura-pura fokus mempercantik tepi PPT. Dia juga tidak perlu repot-repot menghadapi klien yang sulit. Cukup saat Liu Ruoxiang mengerutkan kening, menyerahkan secangkir kopi dengan suhu yang tepat. Ditambahkan beberapa kalimat, kata-kata perhatian yang membuat Liu Zong merasa sangat lelah. Mengenai apa yang dia sebut lembur sampai larut malam. Saya telah menemui lebih dari sekali. Setiap kali layar komputernya menunjukkan, bukan situs belanja ya, tampilan permainan. Kembali ke tempat kerja. Saya dengan ekspresi datar, terus membereskan barang-barang. Night Xin tepat keluar dari kantor presiden. Melihat saya dalam keadaan ini, langkahnya terhenti sejenak. Zenge, mendengar bahwa kamu telah mengajukan pengunduran diri kepada Liu Zong, suaranya tidak terlalu tinggi atau rendah, namun cukup untuk membuat rekan-rekan di dekatnya mendengar dengan jelas. Suaranya penuh dengan penyesalan yang tepat. Ini terlalu mendadak. Tadi Liu Zong masih membicarakan di kantor. Dia bilang perusahaan tidak bisa berpisah denganmu. Selanjutnya, bisikan dan tawa sinis itu tentang bonus tahunan. Liu Zong pasti memiliki pertimbangan penuh. Kita yang merupakan bawahan, harus lebih memahami kesulitan pemimpin. Saya mengangkat kepala dan melihatnya. Matanya sangat cerah. Di dalamnya terdapat kecerdikan dan suatu kebanggaan yang penuh keyakinan. Wajah ini, di depan Liu Ruoxiang, selalu menjadi perwujudan kesetiaan dan kerja keras. Namun di hadapanku, selalu tidak dapat dihindari untuk menampilkan suatu ketidaksopanan yang tidak disembunyikan. Inilah orangnya. Tahun lalu membuatku begadang beberapa malam, yang akhirnya menghasilkan laporan evaluasi resiko teknis. Diam-diam mengganti dengan namanya sendiri, lalu menggunakan cara tata letak yang lebih mencolok, diserahkan ke meja Liu Ruoxiang. Mendapat pujian yang cemat, pujian tinggi, dengan pandangan yang unik. Orang inilah dia. Bulan lalu, proyek mencapai momen krusial. Ketika menghadapi masalah, saya baru saja terserang flu berat. Mengambil cuti panjang, setelah saya memimpin tim melewati kesulitan, dia kebetulan kembali setelah sembuh. Membawa hasil akhir kami, pergi melaporkan dengan sangat anggun. Saya menatapnya dengan dingin. Zenge, jika saya boleh berpendapat, kamu kali ini terlalu terburu-buru. Ye Jinfan menggelengkan kepalanya. Penampilannya seolah-olah sangat prihatin untuk saya. Kemampuanmu tidak perlu dipertanyakan. Hanya saja kadang-kadang sifatmu terlalu blak-blakan. Di dunia kerja ini, tidak hanya harus bisa bekerja, tetapi juga harus bisa bergaul. Apa kamu tidak setuju dengan itu? Ada makna tersirat dalam kata-katanya. Dia juga berpura-pura akrab dengan menepuk lengan saya. Bukankah itu benar? Seorang rekan kerja lainnya segera melanjutkan pembicaraan dengan senyum palsu yang berlebihan di wajahnya. Lu Zeng, ini Anda bermain dalam pertunjukan apa? Mundur untuk maju? Ingin menggunakan trik ini untuk memaksa Liu Zong meningkatkan gajimu? Saya sarankan kamu berhenti saja. Trik ini sudah ketinggalan zaman. Di sekitar terdengar derai tawa yang berisik. Saya tidak menghiraukan. Gerakan di tangan tidak berhenti. Terus melemparkan beberapa pena terakhir ke dalam kardus. Pria yang sudah melewati usia 35. Kalau saya bilang, kamu benar-benar jangan terburu-buru. Lalu ada seseorang yang mendekat, bersandar malas di pembatas. Nada suaranya penuh dengan kesenangan. Bukankah kakak ipar di rumah mengurus anak tidak bekerja? Apakah putramu tahun ini baru masuk kelas 7? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan uang. Kamu ini kalau pergi ya, pergi saja. Rencana untuk cicilan rumah dan mobil bulan depan bagaimana? Tidak ada gaji. Seluruh keluarga sudah siap-siap merayakan tahun baru dengan angin utara. Begitu dia selesai berbicara, segera banyak orang baik hati mendekat. Iya benar, Lu Zeng. Kita semua sudah dewasa. Jangan lagi bersikap seperti anak kecil. Bukankah hanya bonus tahunan yang sedikit kurang? Bukankah Liu sudah berjanji? Tahun depan akan memberikanmu promosi dan kenaikan gaji. Sabar lagi setahun saja. Betapa sulitnya mencari pekerjaan di luar saat ini.
Kamu juga bukan tidak tahu, di industri kita ini, pria yang sudah berusia lebih dari 35, mengirimkan resume, tetapi tidak ada yang melihat. Kamu hampir berusia 40 tahun ini kan? Jika kamu keluar sekarang, siapa yang masih mau padamu? Tinggal di perusahaan. Bagaimanapun juga itu adalah pekerjaan yang stabil. Iya. Kenapa kamu membandingkan dirimu dengan kakak Ye? Kakak Ye itu pintar bergaul, cara berinteraksi dengan orang lain, dan kemampuan bekerja itu, kamu bisa dibandingkan? Itu adalah cara orang berurusan. Kadang-kadang orang harus menerima takdir, kerja dengan jujur dan baik. Urus kemalu kiba. Urusanmu sendiri, jangan selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Suara-suara gaduh, seperti sekelompok lalat yang berdengung. Suara itu terus berulang-ulang di telingaku. Ketika ngomong berlanjut, mereka bahkan malas untuk berpura-pura. Dalam kata-kata hanya tersisa kejahatan dan ejekan yang telanjang. Kalau menurut saya, Lu Zeng mendapatkan 205, bonus akhir tahun saja masih berlebihan. Dia hanya dapat melakukan pekerjaan teknis yang kaku. Sekarang, sembarang cari lulusan baru. Latih beberapa bulan. Mungkin bisa lebih baik dari dia. Gajinya juga lebih murah. Orang itu penting memiliki kesadaran diri. Sayangnya, dia pasti akan datang dengan malu. Kembali untuk meminta kepada Liu Zong. Saat itu, suasananya, huru-hara. Saya tak bisa bertahan lagi, dengan keras menutup-tutup yang ditunjuk. Lalu saya membersihkan tenggorokan saya. Apakah sudah selesai berbicara? Pandangan saya jatuh pada, yang pertama, berbicara dengan nada sinis. Rekan kerja itu, modul yang dia tangani tahun lalu, mengalami kesalahan besar. Saya yang telah begadang, selama 3 malam berturut-turut, membantu dia untuk mereview kode, mengulang seluruh proses rekonstruksi, sehingga tidak menyebabkan bencana yang tidak bisa diperbaiki. Zhang Weiming, apakah kamu masih ingat kesalahanmu tahun lalu? Kerangka yang kamu buat, membantu membereskan kekacauanmu? Saya dengar. Kemudian Liu Zong secara terbuka memuji, kamu tetap tenang dalam situasi genting. Menyelesaikan masalah dengan cepat, aktingnya memang bagus. Tapi tolong, lain kali, jangan lagi mengambil proyek perusahaan. Untuk berlatih, oke? Wajahnya, seketika, telah berubah menjadi warna hati babi. Membuka mulutnya. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, saya segera beralih ke rekan kerja yang peduli pada pinjaman rumah saya. Di telinga terus-menerus tanpa henti. Istrimu juga tidak bekerja kan? Jadi bulan lalu, kamu diam-diam menggunakan sumber daya server perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan sampingan, berniat mengambil uang tambahan itu untuk membayar pinjaman rumah. Apakah kamu perlu saya bantu mengingat aturan keamanan informasi perusahaan, pasal ketiga bab 7, bagaimana bunyinya? Atau, saya akan membantumu mengingat sekarang. Senyuman palsu di wajahnya. Sejenak membeku, di matanya melintas sedikit kebingungan yang sulit terdeteksi, tanpa sadar mundur setengah langkah. Dan kamu? Tatapanku, seperti pedang tajam, ditujukan pada orang yang bilang, aku sudah, rekan wanita yang berusia 30 dan tidak ada yang mau. Nona Sun, jika saya tidak salah ingat, apa yang tertulis di resume Anda? Menguasai algoritma pembelajaran mesin, perlu saya ambilkan laporan Anda bulan lalu. Artikel kebocoran yang diserahkan. Laporan analisis yang lebih banyak dari saringan, membaca sepotong di depan semua orang, biarkan semua orang menilai. Apa yang kau sebut sebagai kefasihan? Sebenarnya itu berada di level apa? Atau, kita sekarang bisa bertanya, tentang algoritma salahmu, yang sangat merugikan, rekan-rekan di departemen pemasaran. Apa yang mereka rasakan saat itu? Apa perasaan mereka? Leher rekan wanita tersedak sejenak, sepertinya ingin membantah. Namun di bawah tatapan, mata orang-orang di sekitar yang aneh, dia pada akhirnya tidak berani bersuara. Aku melirik sekeliling, dan akhirnya tatapanku jatuh pada, beberapa orang itu setuju. Orang-orang yang terlalu bersemangat untuk berbuat salah, dan kalian juga, main di tempat kerja dan bermain saham. Mencatat semua drama dan gosip. Apakah perlu aku menggunakan sedikit akses? Mengakses ke sistem belakang, untuk membantu kalian mereview dengan baik momen-momen luar biasa masing-masing. Kemudian mengemasnya, dan mengirim ke Liu Zhou, perusahaan Wang Guan Lao Cheng. Hubungan kami terbilang baik. Saya ingin membantu sedikit. Dia seharusnya tidak menolak. Udara pada saat ini sepenuhnya membeku. Kantor yang barusan gaduh, kini sunyi senyap. Ekspresi di wajah satu persatu berubah, memudar dan menjadi cerah. Tidak ada lagi setetes pun ejekan. Hanya tersisa rasa canggung yang tak ada habisnya, dan kutipan yang tajam. Mungkin mereka sudah terbiasa menganggapku sebagai buah yang mudah diremehkan. Namun, saya tidak bisa membayangkan. Biasanya hanya bisa, di mata mereka, saya yang tidak memiliki sedikit pun ketajaman, ternyata tahu tentang latar belakang mereka. Dengan sangat jelas, Ye Jinfan berdiri di tempat yang agak jauh. Dengan senyuman tenang di wajahnya. Akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi, menatap saya dengan tatapan suram, seolah-olah akan mengeluarkan api. Saya tidak melihatnya lagi. Juga tidak melihat siapapun di sini. Beberapa barang kecil yang awalnya ingin saya rapikan, tiba-tiba terasa tidak perlu sama sekali pada momen ini. Aku membungkuk, mengangkat kardus yang hanya diisi setengah, melangkah dengan besar, pergi dari tempat ini, tanpa menoleh, baru saja sampai di bawah rumah saya. Ponsel saya berbunyi. Sekarang udah jam berapa? Apa sebenarnya yang terjadi dengan rencana Heng Tai? Klien sudah mendesak 3 kali.
Bukankah saya sudah meminta kamu sebelum pulang kerja hari ini, harus mengirimkan draft pertama kepada saya? Tidak ada yang menjawab saat saya menelpon. Orangnya juga tidak di tempat kerjanya. Kamu pergi kemana? Saya melihat ke jendela rumah saya. Cahayanya yang hangat, yang terlihat. Menjawab dengan nada datar. Direktur Liu, saya sudah mengundurkan diri dan pulang. Mengenai surat pengunduran diri itu, bukankah Anda sudah membuangnya sendiri? Di sisi telepon jelas terdengar jeda. Segera, suaranya tiba-tiba meningkat 8 oktav. Perintah yang penuh tekanan itu, Lu Zeng, apakah kamu sudah cukup berisik? Saya sudah bilang, itu sudah berlalu, kenaikan jabatan dan gaji tahun depan. Saya jamin akan mengurusnya untukmu. Janji ditepati. Kamu masih menggigit bonus tahunan itu tidak mau melepaskannya. Apakah itu menarik? Seberapa besar masalah itu? Apakah kamu sama sekali memiliki pandangan yang lebih luas? Perusahaan sekarang sangat membutuhkanmu. Mendengar sampai di sini, saya tiba-tiba ingin tertawa. Kamu sebenarnya pergi kemana? Tuan Liu, bolehkah saya tahu pandangan yang lebih luas yang Anda maksud? Itu hanya untuk orang yang bekerja keras. Hanya layak mendapatkan 205, sementara itu membiarkan mereka yang menjilat, menyita pujian itu. Menerima bonus tahunan sebesar 180.000, apa yang Anda sebut pandangan yang lebih luas, adalah menggambar harapan yang tak berujung tahun demi tahun. Ingin membuat kerbau tua bekerja sampai mati. Liu Roshuang terdiam, karena dia menarik napas dalam-dalam. Suaranya sedikit melunak, tapi di antara kata-kata itu, masih tercium rasa orang yang merasa lebih tinggi memberi belas kasih. Lu Zeng, saya tahu, kamu menyimpan rasa tidak puas. Tapi Ye Jingfan dia dalam beberapa hal, sungguh lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan perusahaan saat ini. Kamu sudah menjadi orang lama di perusahaan, seharusnya lebih memahami kesulitan perusahaan, dan penyesuaian strategis. Kembali sekarang, segera selesaikan rencana itu, saya segera mengatur hari untuk mengurus kenaikan gajimu. Tambahkan 20% terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Saya tertawa kecil. Tuan Liu, Anda benar-benar menganggap saya terlalu tinggi? Perusahaan Anda memiliki banyak bakat, banyak orang berbakat yang tersembunyi. Terutama beberapa orang, kemampuan yang luar biasa. Kecerdasan emosional yang hebat. PPT dibuat dengan sangat menarik. Sebuah rencana dari Heng Tai, bagi dia, bukankah itu sangat mudah? Anda sebaiknya memberikan kesempatan berharga ini kepada orang yang lebih membutuhkannya. Contohnya, orang yang memenangkan penghargaan sebesar 18.000 tahun. Lu Zeng, suara Liu Ruosuang menjadi sangat dingin, penuh dengan makna ancaman. Jangan terlalu berani. Apa kamu benar-benar berpikir setelah meninggalkan perusahaan? Saya katakan ini di sini, hari ini kamu melangkah keluar dari pintu ini. Di masa depan ingin kembali. Itu tidak akan semudah itu. Jika proyek Heng Tai tertunda karena kamu, apakah kamu mampu memikul tanggung jawab ini? Saya dengan tenang, memotong kata-katanya. Tuan Liu, sejak Anda melempar surat pengunduran diri saya ke dalam tempat sampah, pada saat itu, antara saya dan perusahaan, sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Proyek Heng Tai ini, siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari ini? Maka siapa yang harus bertanggung jawab mengenai jalanku ke depan? Saya melihat ke koridor, lampu sensor kuning, hangat menyala. Dengan jelas dan perlahan dia berkata, jadi tidak perlu Anda repot-repot. Suaranya baru saja berhenti. Saya tidak lagi memberinya kesempatan untuk berbicara, langsung memutuskan telepon. Seluruh dunia akhirnya benar-benar hening. Saya memegang kotak karton yang tidak terlalu berat itu. Naik tangga satu langkah demi satu langkah. Aku tahu, dalam hatiku, jalan ke depan penuh dengan yang tidak diketahui, bahkan mungkin dipenuhi oleh duri. Tetapi setidaknya mulai sekarang, saya tidak perlu lagi berusaha keras untuk mengejar wortel yang tergantung di depan mata. Tapi selamanya tidak akan bisa dijangkau. Apalagi tidak perlu lagi menanggung kata sanjungan yang menjijikkan. Sampai di rumah, istri sedang merapikan meja makan, melihat saya masuk. Hari ini, kenapa begini pagi? Saya meletakkan kotak itu. Dan tidak berniat menyembunyikan apapun darinya. Maka saya memberitahunya tentang bonus akhir tahun. Dengan jujur saya memberitahunya. Hanya karena ini, saya mengundurkan diri dari pekerjaan. Saya pikir dia akan mengeluh tentang keputusan impulsif saya. Namun dia tidak melakukannya. Dia hanya diam-diam mendekat, menggenggam tangan saya. Suaranya dipenuhi kelembutan. Tidak apa-apa, jika sudah mengundurkan diri, ya sudah. Beberapa tahun ini, kamu sudah bekerja terlalu keras. Dan saya bisa melihat itu, kamu tidak pernah benar-benar bahagia. Sebenarnya semua ini, selalu saya perhatikan, merasa pedih untukmu, aliran hangat, menyelimuti hati. Aku dihimpit dari belakang, mengulurkan kedua lengan. Dengan kuat memeluknya dalam pelukan saya. Dia dengan lembut menepuk punggungku. Bertanya apakah aku lapar? Saya menyedot sejumput mie. Dia lalu berbalik dan masuk ke dapur. Tak lama, kemudian, semangkuk mie telur yang masih mengepul dihidangkan di depanku. Istriku duduk di hadapku. Dengan satu tangan, menyangga dagu. Dia diam-diam menonton aku makan. Selanjutnya, apakah ada rencana? Belum sempat memikirkan dengan serius. Saya menyeruput sehelai mie. Setelah tahun baru, pertama-tama, lihat kondisi pasar. Atau, mencoba melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Skillmu sangat baik. Pasti tidak perlu khawatir, tidak ada yang mau. Suaranya sangat yakin. Ini dia. Jangan terlalu terburu-buru. Kesehatan adalah yang terpenting. Saya mengangguk berat-berat. Kuah mie dalam mangkuk sangat hangat. Hangat dari tenggorokan hingga ke hati. Selama bertahun-tahun ini, untuk mengejar rencana, mempercepat pekerjaan, aku selalu makan dengan sembarangan, tak pernah punya kesempatan
Untuk menenangkan diri seperti ini, menggigit dengan seksama masakan istriku, mie yang dimasak langsung olehnya, sebenarnya rasanya seperti apa? Malam ini, aku akhirnya merasakannya. Itu adalah rasa yang menenangkan. Setelah selesai makan, saya secara sukarela membereskan piring dan alat makan. Warna malam di luar jendela semakin pekat. Ribuan lampu kota mulai menyala satu persatu, bersatu menjadi lautan bintang yang berkilauan. Saya pikir, pada saat ini, di perusahaan mungkin masih terang benderang. Ye Jinfan mungkin sedang memegang secangkir kopi, dengan lancar melaporkan kepada Liu Ruoshuang ide-ide baru yang konon katanya miliknya. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Setelah membereskan dapur dengan rapi, saya kembali ke ruang tamu. Saat itu, ponsel di saku saya bergetar. Itu adalah pesan teks dari Liu Ruoshuang. Setiap kata seolah-olah menembus layar, mengeluarkan kemarahan yang tak bisa terpendam. Lu Zeng, saya memberi kamu kesempatan terakhir, kirimkan proposal Heng Tai kepadaku sebelum jam 9 malam, kesabaranku terbatas, jangan sampai kamu memutus jalur mundurmu, jika tidak aku jamin kamu akan menyesal di kemudian hari saat aku menatap layar ponsel. Sudut bibirnya melengkung dengan senyuman dingin, jari-jarinya dengan lembut mengetuk layar, membalas beberapa kata Direktur Liu. Saya tidak akan menyesal melihat balasan ini. Liu Ruoshuang segera merasa gelisah. Di sampingnya, Ye Jingfan mendekat, melirik layar ponsel, dan dengan senyum lembut menenangkan, Direktur Liu. Jangan khawatir. Saya sangat mengenal orang ini, Lu Zeng, dia hanya menyimpan amarah di dalam hati, dan bicara keras untuk menjaga harga dirinya, setelah bertahun-tahun begini. Kapan kamu melihatnya benar-benar menyerah? Tenang saja, sebelum pukul 9, dia pasti akan mengirimkan rencana itu dengan jujur. Setelah memikirkan dengan cermat, dia merasa memang benar, selama 7 tahun ini, dia menganggap dirinya memahami karakter Lu Zeng dengan sangat baik, jujur, dan patuh. Menurut nasib dan tidak mengeluh, seperti seekor keledai yang dibekap, selama diberi sedikit pakan, dia bisa terus bekerja. Tugas yang diberikan kepadanya selalu dapat diselesaikan tepat waktu bahkan lebih awal, tidak pernah ada kesalahan. Yang paling mengesankan baginya adalah saat mengikuti tender untuk proyek besar Qiaming Teknologi. Saat itu rencana teknis sangat kompleks dan waktunya sangat mendesak. Pesaing datang dengan sangat kuat, seluruh departemen bekerja tanpa henti selama lebih dari setengah bulan. Menjelang akhir, algoritma inti mengalami masalah fatal dan semua orang merasa putus asa. Adalah Lu Zeng yang telah terjaga selama 48 jam tanpa henti, berhasil menambal celah itu hanya dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia juga berhasil mengoptimalkan kinerja, waktu pengiriman rencana akhir bahkan 6 jam lebih awal dari tenggat waktu, dan perusahaan berhasil mendapatkan proyek itu. Selain sekali lagi, pada akhir tahun lalu, sistem keuangan perusahaan tiba-tiba runtuh secara keseluruhan, langsung mempengaruhi penyelesaian kuartal, departemen IT dalam keadaan bingung dan tidak berdaya, dan lagi-lagi itu adalah dia. Sebagai karyawan senior yang tidak memiliki latar belakang formal, dengan pemahaman mendalam tentang logika bisnis perusahaan, ia membawa 2 magang berjuang sepanjang malam untuk menyelesaikan masalah dan berhasil mengembalikan semua data penting sebelum pukul 5 pagi. Mencegah perusahaan dari kerugian besar, memikirkan semua kenangan itu, hati Liu Ruoshuang perlahan menjadi tenang. Menurutnya, Lu Zeng seperti dinding penopang yang kokoh dan diam di perusahaan, biasanya tidak mencolok, tetapi Anda tidak akan pernah khawatir, dia tiba-tiba akan runtuh, dia mungkin akan mengeluh, mungkin merasa hampa, tetapi rasa tanggung jawab yang tertanam dalam dirinya, dan kepatuhan yang sudah menjadi kebiasaannya, telah menjadi bagian dari karakternya. Dia yakin tidak bisa lepas dari pekerjaan ini, apalagi meninggalkan tugas-tugas yang dia anggap sebagai kewajiban, hanya karena dia berjanji beberapa manfaat secara sembarangan. Menggambarkan beberapa janji, dia akan seperti dulu, bekerja keras untuk menyelesaikan semuanya, daerah itu masih dalam keheningan yang mati, tanpa ada notifikasi email baru. Liu Ruoshuang mengangkat kopi yang sudah agak dingin, meminum seteguk, dan tanpa sadar mengerutkan keningnya, seharusnya ini tidak terjadi. Sesuai dengan gaya kerja Lu Zeng sebelumnya, bahkan jika dia sedang marah, dia pasti akan menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu. Bahkan seringkali dia akan menyerahkan rencana itu lebih awal, tetapi kali ini dokumen inti yang bekerja sama dengan Heng Tai Group, yang melibatkan jalur teknologi kunci, penilaian risiko, dan arsitektur awal. Meskipun Ye Jingfan dan beberapa orang lain juga terlibat, tetapi Liu Ruoshuang lebih tahu dari siapapun bahwa hanya Lu Zeng lah yang benar-benar paham tentang hal itu. Semakin lama Liu Ruoshuang menunggu, semakin gelisah hatinya, sebuah rasa kehilangan kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti seluruh yang diam-diam merayap di hati. Dia sekali lagi membuka antarmuka pesan dengan Lu Zeng, saat ini terlihat sangat menyilaukan. Jarinya sedikit kaku, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil handphone di meja, mencarikan nomor Lu Zeng dan menelponnya, tetapi yang didengarnya adalah suara wanita sistem yang dingin dan mekanis. Dimatikan, dia berani mematikan telepon, hati Liu Ruoshuang tiba-tiba jatuh, seolah-olah terpeleset di tangga. Lu Zeng tidak pernah mematikan teleponnya, tidak peduli seberapa larut malamnya. Bahkan jika harus mencarinya pada pukul 3 atau 4 pagi, untuk mengonfirmasi rincian proyek, telepon selalu tersambung, tetapi sekarang, orang yang selalu dia kira dapat dia kendalikan sepenuhnya, ternyata dengan cara yang begitu tegas telah memutuskan semua hubungan. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bingung. Ye Jinfan yang kekar, dengan penuh perhatian mendekat, sambil membawa secangkir air panas yang baru saja dituangkan. Suara Liu Ruoshuang terdengar agak kering, dengan tatapan yang dipenuhi ketidakpercayaan dan amarah yang berkobar. Sekilas ekspresi ragu melintas di wajah Ye Jinfan, namun segera tergantikan oleh rasa percaya diri yang seolah segalanya ada dalam kendalinya. Liu Zong, jangan terburu-buru, saya baru saja menelpon manajer Gao dari Heng Tai, saya sudah mengintip informasi, dengan cara yang tidak langsung. Mereka juga cukup sibuk hari ini, jadi menyerahkan rancangan dokumen besok pagi masih sepenuhnya memungkinkan.
itu tidak akan mempengaruhi kemajuan keseluruhan proyek. Suaranya terdengar sangat santai. Seolah-olah ini hanya masalah kecil yang tidak berarti, namun alis Liu Ruos yang tetap terkerut. Jika dokumen rencana tidak siap dalam sehari, saya rasa dia tidak akan merasa tenang dalam hatinya seharian. Tindakan Lu Zeng kali ini benar-benar keterlaluan. Ye Jingfan menghela napas dengan tepat. Suaranya dipenuhi dengan peneangan dan tuduhan. Biasanya dia terlihat seperti orang yang jujur dan baik. Tidak disangka dia begitu tidak peka, sama sekali tidak memikirkan kepentingan besar, hanya demi keuntungan kecil pribadi. Menempatkan proyek yang begitu penting bagi perusahaan dalam bahaya, ini sama sekali bukan sikap yang seharusnya dimiliki seorang karyawan lama. Ini jelas menunjukkan bahwa dia mengutamakan emosi pribadi di atas kepentingan kolektif perusahaan. Sambil dia berkata, sambil dengan tenang mengamati ekspresi Liu Ruoshuang, melihat kemarahannya benar-benar terpicu, dia terus-menerus menambah bumbu. Nona Liu, betapa baiknya Anda padanya. Setiap tahun berjanji untuk mempromosikannya dan menaikkan gaji, itu adalah kelemahan kemampuannya sendiri, tidak bisa mengikuti ritme perkembangan perusahaan. Masih terus-menerus mengeluh. Dia merasa bahwa orang lain merebut prestasinya. Lihatlah sekarang sikapnya, bahkan bermain menghilang dari kami, ini adalah pemaksaan yang telanjang. Sama sekali tidak menganggap Anda. Dan perusahaan kita berarti. Setiap kata dan kalimat tepat menekan kemarahan Liu Ruoshuang, sungguh tidak tahu terima kasih. Dia membanting meja dengan keras, 7 tahun. Perusahaan telah membesarkannya selama 7 tahun tanpa hasil, bahkan jika memelihara anjing, setelah 7 tahun pun mereka tahu untuk menggoyangkan ekor dan berterima kasih, tapi dia, hanya karena sedikit bonus tahunan. Berani-beraninya dia memperlihatkan drama ini, saya rasa dia hanyalah lumpur yang tidak bisa diandalkan, seumur hidupnya hanya pantas, melakukan pekerjaan teknis yang kaku, dia sangat marah, dadanya bergetar hebat. Tatapan beralih ke Ye Jingfan, dibandingkan dengan yang lain, semakin terasa bahwa orang di depan ini tidak hanya menyenangkan namun juga sangat dapat diandalkan, memang Ye Jingfan yang paling bisa diandalkan. Mengerti untuk membantu perusahaan mengatasi kesulitan, dan bisa diandalkan di saat-saat penting, tidak seperti beberapa orang yang pantas tinggal di tingkat bawah seumur hidupnya, mendengar pujian Liu Ruoshuang. Di mata Ye Jingfan, kilatan rasa bangga cepat berlalu, namun wajahnya segera menunjukkan ekspresi rendah hati dan setia. Liu Zong, Anda terlalu memuji, ini semua adalah tugas saya, sebagai bagian dari perusahaan, tentu saja saya harus memperhatikan apa yang Anda butuhkan, memikirkan apa yang Anda pikirkan. Dia berpura-pura merenung sejenak, seolah telah mengambil keputusan besar, dan berkata, Liu Zong, bagaimana kalau begitu, biarkan saya yang mengurus rencana Heng Tai, saya sudah melihat dengan cermat semua data dasar dan kerangka keseluruhan yang dibuat oleh Lu Zeng sebelumnya, dan saya sudah memahami garis besar pemikirannya, meskipun waktunya sedikit terbatas. Namun saya, bahkan jika saya tidak tidur malam ini dan begadang, pasti akan menyelesaikannya, kualitasnya tidak akan kalah dengan Lu Zeng, saya jamin, besok pagi, pasti bisa menunjukkan rencana itu kepada pihak Heng Tai. Tidak akan menunda sedikit pun, kata-kata ini bagi Liu Ruoshuang bagaikan sinar terang di tengah salju, dia sedang marah. Selain itu, dia sudah kehilangan harapan sepenuhnya terhadap Lu Zeng, saat mendengar Ye Jingfan secara sukarela menawarkan diri, bersedia mengambil kentang panas, ini, dia langsung merasa sangat bahagia. Bagus sekali Jingfan, pada saat-saat krusial hanya dirimu yang bisa diandalkan, kamu memiliki niat ini dan kemampuan ini. Perusahaan pasti tidak akan mengabaikanmu, selama kamu bisa menyelesaikan rencana Heng Tai ini dengan baik. Setelah tahun baru, aku akan resmi mengangkatmu sebagai manajer departemen. Kerja dengan baik sebagai manajer departemen, 3 kata ini membuat jantung Ye Jingfan berdegup kencang, tapi dia memaksakan diri untuk menahan kegembiraan di dalam hatinya, berusaha tampil lebih tenang dan tegas. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Liu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan mengecewakan harapan Anda, jadi tenang saja. Malam ini aku akan berkemah di kantor, tidak akan berhenti sampai rencana ini sempurna. Aku tidak akan pergi. Liu Ruoshuang gelisah menghabiskan semalam di kantor. Pagi-pagi sekali, Ye Jingfan datang, dengan membawa rencana yang terbungkus rapi, matanya merah penuh darah, menunjukkan kelelahan setelah berjaga semalaman. Meski perasaan kesendirian sulit untuk menyembunyikan sedikit kebanggaan, Liu Zong beruntung tidak mengecewakan tugas, telah menyelesaikannya dan Liu Ruoshuang menerimanya. Dengan tergesa-gesa dia membolak-balik beberapa halaman, hanya melihat format yang rapi, grafik lengkap, dan secara sekilas tampak baik. Pikirnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Jingfan, terima kasih banyak. Ye Jingfan segera melambaikan tangan. Dia terus-menerus berkata tidak merasa sulit, dia menyimpan proposal ke dalam tas kerja, segera berangkat menuju grup Heng Tai, yang bertanggung jawab untuk menyambutnya adalah manajer Gao dari Heng Tai. Saat keduanya bersalaman, manajer Gao secara kebiasaan melihat ke belakangnya ke arah Liu Zong. Kenapa Tuan Lu tidak datang bersamamu hari ini? Dia ada sedikit urusan di rumah, jadi dia mengambil cuti. Liu Ruoshuang menjawab dengan senyuman. Dengan tenang dia menjawab, manajer Gao mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut setelah keduanya duduk. Liu Ruoshuang mengulurkan proposal, manajer Gao membuka dokumen, dia membaca isi umum beberapa halaman dengan cepat, tetapi saat dia sampai pada bagian teknis inti, kecepatannya jelas melambat, semakin dia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya, akhirnya, dia menutup proposal dan mengangkat kepalanya, dan pada akhirnya, dia menutup proposal dengan suara, plak, mengangkat kepalanya. Liu Zong, apakah rencana ini ditulis oleh orang lain? Jantung Liu Ruoshuang berdegup kencang. Namun wajahnya tetap mempertahankan senyuman tenang, bagaimana bisa? Tentu saja, rencana ini ditulis langsung oleh Lu Zeng. Manajer Gao menatap matanya selama 2 detik penuh. Ia pun menundukkan kepala, jarinya menekankan dengan berat ke permukaan kertas. Desain antar muka dan protokol sama sekali tidak cocok. Jika mengikuti rencana ini, interaksi data di tahap selanjutnya pasti akan menghadapi masalah besar. Dia membalik ke halaman lainnya, dan rencana cadangan keamanan ini adalah teknologi yang sudah lama diabaikan, penuh dengan celah. Pada pertemuan terakhir, Lu Gong sudah jelas menolak rencana ini. Ia membolak-balik beberapa halaman lagi, dan penilaian resiko bahkan lebih menghindar dari inti masalah. Beberapa tantangan teknis yang paling kritis.
Laporan sama sekali tidak menyebutkan, ia menutup rencana itu sepenuhnya, dan tatapannya pun menjadi dingin. Ini jelas bukan karya Lu Gong, melainkan seperti mahasiswa outsourcing, yang menyalin dari template, benar-benar penuh dengan celah. Ini benar-benar berantakan, ini sungguh konyol, manajer Gao. Mungkin ada kesalahpahaman di sini, melihat manajer Gao yang marah besar. Liu Ruoshuang langsung panik dan salah paham saat manajer Gao tiba-tiba berdiri. Daripada berkata dengan dingin, aku sudah bekerja sama dengan Tuan Lu bukan hanya sekali dua kali. Apa tingkat kualitas dari apa yang dia buat? Saya sangat jelas di dalam hati, ketika dia mengambil rencana itu. Seperti memegang tumpukan kertas tak berguna, tampaknya perusahaan Anda tidak serius dengan proyek ini. Bahkan dokumen paling penting pun bisa dikerjakan dengan begitu sembarangan. Tidak benar. Kita tidak perlu menjelaskan lagi. Manajer Gao dengan tegas memutuskan pertemuannya hari ini sudah cukup. Saya akan melaporkan rencana ini apa adanya kepada grup. Mengenai kerjasama selanjutnya, kita mungkin perlu melakukan evaluasi ulang. Setelah mengatakan itu, dia tidak melihat Liu Ruoshuang lagi, berbalik dan berjalan dengan cepat meninggalkan ruang rapat. Liu Ruoshuang terdiam sendirian di tempat, merasakan tangan dan kakinya dingin, sejuk menjalar dari kaki hingga ke puncak kepala, merasa seolah-olah perutnya hampir hancur. Dia membenci dirinya sendiri, mengapa tidak bisa melihat beberapa halaman lebih teliti pagi ini? Mengapa ia begitu mudah percaya pada Ye Jingfan, si bodoh itu, untuk proyek penting ini? Sangat mungkin karena kelalaian dia, semua ini akan gagal. Pada saat itu, telepon di dalam tas bergetar, dia dengan gemetar mengeluarkannya, dan melihat, itu adalah pesan teks dari Ye Jingfan, Liu Zong. Apakah laporan rencana berjalan lancar? Liu Ruoshuang menatap tajam pada kalimat itu di layar. Sebuah api yang tak bernama tiba-tiba membakar di dahinya. Dia tidak membalas, mengambil tasnya, dan pergi tanpa menoleh dari grup Hang Tai. Dalam perjalanan kembali ke kantor, kepalanya begitu kacau, wajah manajer Gao yang marah dan ekspresi tenang Lu Zeng bergantian muncul di benaknya. Begitu juga dengan sosok Ye Jingfan yang penuh percaya diri yang berkelebat di hadapnya saat kembali ke perusahaan. Ruang kantor dalam keheningan, semua karyawan melihat wajahnya yang gelap seperti dasar panci, dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka semua menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara. Meja Lu Zeng kosong, hanya tersisa komputer dan kursi standar perusahaan. Terlihat sangat sepi. Ye Jingfan yang masih tidak menyadari bahaya mendekat dengan senyum lebar. Liu Zong, Anda akhirnya kembali, belum selesai berbicara. Liu Ruoshuang tanpa bicara lagi, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Plak, Ye Jingfan terpelanting karena tamparan itu, matanya bahkan terlihat miring. Dia menutup wajahnya dan benar-benar terkejut, seluruh ruang kantor seketika menjadi sunyi. Suara tertegun bisa didengar, inilah rencana yang kamu buat. Suara Liu Ruoshuang bergetar hebat karena kemarahan, penuh dengan kebocoran. Jujurlah padaku, apakah dokumen ini kamu buat dengan sembarangan di internet? Sekarang pihak Heng Tai sudah marah. Seluruh proyek ini mungkin akan gagal, perusahaan kali ini sangat dirugikan olehmu. Wajah Ye Jingfan terlihat merah. Dia terdiam. Tidak bisa memberi pembelaan. Direktur Liu, proposal ini benar-benar saya kerjakan sepanjang malam dengan susah payah, jangan omong kosong. Bagian teknologi inti semuanya salah. Manajer Gao hanya melihat sekilas dan langsung menunjukkannya. Dia menunjuk ke arah pintu masuk perusahaan sekarang. Segera, cepat cari Lu Zeng dan bawa dia kembali, baik dengan memohon atau berlutut. Dia harus kembali untuk membereskan kekacauan ini. Ye Jingfan, jika proyek ini gagal, kamu harus kemas barang dan pergi. Ye Jingfan akan tetap di tempat. Wajahnya terasa panas dan perih, tatapan rekan-rekan di sekitarnya seperti jarum yang tajam. Menghujamnya dengan rasa malu yang dalam, Liu Ruoshuang hampir berteriak. Cepatlah pergi. Ye Jingfan menggigit gigi. Akhirnya dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat, sosoknya terlihat sangat canggung. Liu Ruoshuang melemparkan tatapan dinginnya ke seluruh area kantor. Para karyawan segera menyusutkan leher mereka seperti kura-kura yang masuk ke dalam cangkangnya. Pada satu suara dia dengan keras menutup pintu kantornya. Duduk terkulai di kursi bos, dia tak berdaya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di sini terbaring kekacauan ini, tetapi satu-satunya orang yang bisa menyelesaikannya telah diusir oleh penghinaan dari bonus akhir tahun yang hanya 250 yuan. Sekarang, apa yang harus dia lakukan setelah menjalankan perusahaan selama lebih dari 10 tahun? Liu Ruoshuang merasakan untuk pertama kalinya ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam sehari setelah menyelesaikan prosedur pengunduran diri. Saya membawa istri dan anak-anak kembali ke kampung halaman dan merayakan tahun baru yang paling bahagia dalam bertahun-tahun. Udara di kampung halaman terasa sangat segar. Suasana tahun baru juga terasa jauh lebih kental dibandingkan di kota. Saya bisa tidur sampai bangun alami setiap hari. Kemudian menemani ayah bermain catur di halaman. Melihat ibu dan istri bekerja di dapur menyiapkan hidangan malam tahun baru. Di telinga saya ada tawa gemuruh saat anak saya menyalakan petasan. Sudah 7 tahun ini. Ini adalah kali pertama saya bisa benar-benar melepaskan pekerjaan dan dengan tenang merayakan tahun baru. Perasaan itu benar-benar santai dan menyenangkan. Selama itu, Wang Guan dari perusahaan memberi saya telepon dan dengan diam-diam memberitahu saya. Ternyata proyek besar di Heng Tai gagal. Liu Ruoshuang sekarang seperti orang gila mencariku ke sana-sini. Dia bahkan melampiaskan semua kemarahannya kepada Ye Jingfan. Apakah setiap hari kamu menjadikannya sebagai pelampiasan? Lu Ge, kamu tidak melihat situasi itu? Ye Jingfan sekarang setiap hari terlihat sangat berantakan. Liu Zong bisa memarahi dia selama setengah jam hanya karena kesalahan kecil. Sekarang suasana di perusahaan sangat tegang. Beberapa pegawai kunci dari departemen teknik diam-diam mengirimkan lamaran, bersiap-siap untuk kabur. Setelah mendengar ini, saya hanya tersenyum sedikit kepada Lao Cheng. Terima kasih telah memberitahuku semua ini. Bagaimana dengan dirimu? Apa rencanamu? Lao Cheng di sisi telepon menghela napas panjang. Apa rencanaku? Menghabiskan hari demi hari, itu saja.
10 hari pertama tahun baru, keluarga kami baru saja kembali ke kota dari kampung halaman, dan ponsel saya berbunyi. Itu nomor asing. Setelah saya angkat, pihak lain mengaku sebagai bapak lu dari perusahaan headhunter. Halo? Kami telah memperhatikan Anda selama ini, kami tahu reputasi Anda di industri sangat baik. Dasar teknis Anda juga sangat kuat. Karena Anda sudah meninggalkan perusahaan sebelumnya, kami kebetulan memiliki posisi direktur teknik yang tersedia. Saya hampir tidak ragu untuk mengundang Anda datang untuk wawancara. Saya langsung setuju, ukuran perusahaan baru ini jauh lebih besar daripada perusahaan saya sebelumnya. Yang mewawancarai saya adalah wakil presiden teknis perusahaan dan ketua dewan sendiri. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan mendalam yang cukup profesional kepada saya. Sekali lagi, izinkan saya berbicara tentang pandangan tentang tren teknologi masa depan di seluruh industri. Setelah berbicara selama lebih dari 1 jam, ketua dewan langsung mengambil keputusan, Tuan Lu telah terpilih. Perusahaan kami sangat membutuhkan orang seperti Anda yang memiliki dasar teknis yang kuat, dan seorang bakat inti yang pekerja keras. Mereka menawarkan syarat yang sangat menguntungkan. Gaji 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Ditambah dengan opsi saham awal perusahaan, langsung menjabat sebagai direktur teknis, dan berjanji bahwa bonus tahunan tidak akan kurang dari 300.000. Ketika saya memberitahu istri tentang kabar baik ini, dia sangat terharu dan langsung menangis. Suamiku, saya bilang padanya, dia mengusap air matanya sambil tertawa dan menangis. Ini mas, suatu saat pasti akan ada hari bersinar. Setelah festival lampion berlalu, maka saya resmi mulai bekerja di perusahaan baru. Suasana di perusahaan baru sangat baik. Rekan-rekan kerja semuanya adalah orang yang pekerja keras. Sama sekali tidak ada suasana menjilat dan bersikap hipokrit seperti sebelumnya. Saya bekerja dengan tekun, memimpin tim baru saya, mengatasi satu demi satu tantangan teknis. Pada kuartal pertama setelah bergabung, kami berhasil mendapatkan proyek kota pintar pemerintahan yang sebelumnya menghabiskan banyak usaha dari perusahaan, dan sudah lama tidak berhasil didapatkan. 6 bulan kemudian, tim kami mengembangkan satu set algoritma baru secara mandiri. Di konferensi puncak teknologi industri, menerima penghargaan inovasi teknologi tahunan. Tidak lama kemudian, Cheng Tua menelponku lagi. Suaranya terdengar sangat santai. Perusahaan Lu Zeng dan Liu Ruoshuang hampir bangkrut setelah proyek grup Hang Tai dibatalkan. Rasanya seperti menjatuhkan domino. Beberapa klien lama yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun juga membatalkan kontrak. Sekarang tidak ada uang di rekening perusahaan. Apakah gaji bulan ini bisa dibayarkan? Itu merupakan sebuah masalah. Kemarin, 3 orang dari departemen teknik tiba-tiba pergi. Ye Jingfan juga diusir. Sekarang bahkan resepsionis pun sudah mengundurkan diri. Dengar-dengar, Liu Ruoshuang sekarang meminjam uang ke sana kemari untuk situasi darurat. Tapi sama sekali, tidak ada yang mau meminjamkan padanya. Sepertinya dia sudah menjual rumah dan mobilnya. Aku hanya tersenyum dan bertanya pada Lao Cheng. Apakah kamu mau datang ke sini sebagai kepala IT? Hanya perlu 1 kata darimu, gajimu langsung 2 kali lipat. Lao Cheng di ujung telepon jelas terkejut selama beberapa detik. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Luki, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Itu benar. Saya paling tahu tentang kemampuan teknismu. Langsung datang ke sini untuk melapor pada hari Senin depan. Setelah Lao Cheng tiba, dia bekerja dengan sangat giat. Suatu kali saat acara makan dan minum departemen, dia mabuk, dan dengan mata merah berkata kepada saya, Luki, saya benar-benar tidak menyangka. Saya seumur hidup ini bisa bertemu dengan orang baik seperti Anda. Waktu setahun berlalu begitu cepat. Di rapat tahunan perusahaan, Ketua Dewan memberi pidato di atas panggung, secara khusus menyebut dan memuji tim teknis yang saya pimpin. Tahun ini, kinerja keseluruhan perusahaan kami meningkat sebesar 200%. Daya saing teknologi inti juga mengalami peningkatan yang signifikan. Semua ini tidak terlepas dari teknologi direktur kami, Tuan Lu Zong, dan timnya yang luar biasa. Kontribusi besar yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan gemuruh dari penonton. Ketua Dewan kemudian mengumumkan, untuk menghargai Direktur Lu, kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Dewan Direksi Perusahaan memutuskan, memberikan Direktur Lu penghargaan khusus. Uang tunai 1 juta. Sorotan lampu seketika mengenai tubuh saya. Saya naik ke panggung, dan menerima dari tangan ketua model kunci mobil raksasa dan papan cek dari tangan ketua. Di bawah panggung, istri saya memeluk erat anak kami, sambil tersenyum. Air mata tidak bisa ditahan untuk mengalir. Setelah acara tahunan berakhir, kami bertiga berangkat dengan Mercedes baru, dengan bahagia meninggalkan hotel. Anak kami dengan semangat di bangku belakang, mengutak-atik layar pintar di dalam mobil, sementara istri saya dengan lembut menyentuh kursi kulit asli yang halus. Dengan suara lembut, dia berkata, suamiku, sekarang saya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Saya melihat mereka dari cermin spion, berbalik dan tersenyum. Saat mobil berhenti di lampu lalu lintas di persimpangan, saya secara tidak sengaja melihat ke pinggir jalan, ada sebuah gerobak kecil yang menjual ubi bakar. Penjual gerobak itu membungkus diri dengan mantel tebal yang tua, sedang memeluk tubuhnya, menunduk untuk memberikan kembalian kepada pelanggan. Cahaya dari tepi jalan tepat menerangi wajah sampingnya. Ternyata itu adalah Liu Ruoshuang. Dia jauh lebih kurus dibandingkan setahun yang lalu. Rambutnya hanya diikat sembarangan di belakang. Wajahnya penuh dengan kemerahan yang disebabkan oleh angin dingin. Tangan yang pernah menguasai pasar dengan sangat hebat itu, saat ini terasa beku dan merah. Sedang sedikit canggung membungkus ubi jalar yang panas dengan kantong kertas. Setelah pelanggan pergi, dia mengangkat kepalanya,
Dengan tatapan kosong dan bingung, melihat kendaraan yang terus berlalu di jalan, dengan kuasa yang tak terduga, saya menurunkan jendela mobil, dia kebetulan menoleh. Tatapannya menembus arus kendaraan. Melihat saya di kursi pengemudi, pada momen itu, ekspresi di wajahnya benar-benar membeku. Di matanya, muncul berturut-turut rasa terkejut, malu, penyesalan. Akhirnya adalah air mata yang hampir meluap dari pelupuknya. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada saya, namun tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Saya hanya tersenyum tenang padanya, seolah sudah saling menyapa, lalu tidak berbicara lagi. Lampu hijau menyala. Saya menyalakan mobil, dengan lancar bergabung ke arus kendaraan di depan, masuk ke dalam kegelapan malam, yang dalam, di kaca spion, sosok kurus yang mendorong kereta kecil itu, semakin kecil. Akhirnya sepenuhnya ditelan oleh ribuan lampu rumah. Tidak dapat terlihat lagi. Istri saya, bertanya, pelan kepada saya. Suami, orang itu barusan, apakah itu Pak Liu? Saya menganggukkan kepala, kenapa dia bisa berada di pinggir jalan? Menjual ubi jalar. Sejak saya pergi, perusahaannya jatuh, merosot. Akhirnya gulung tikar. Saya berkata dengan tenang, orang harus makan. Istri saya terdiam sejenak, lalu dia meraih tangan saya dengan erat. Anak saya menjulurkan kepalanya dari kursi belakang, dengan wajah penuh harapan. Ayah, besok kita pergi bermain di taman laut ya. Kamu sudah berjanji padaku, selama kamu mendapatkan hadiah utamanya, kamu akan membawaku pergi. Besok ayah akan membawamu pergi. Mobil melaju dengan tenang di jalan pulang. Kota di luar jendela, lampu-lampu yang berkilauan, seperti mimpi yang indah. Aku rasa di bawah setiap cahaya lampu yang hangat ini, mungkin ada cerita yang unik bagi masing-masing. Ceritaku sudah membuka halaman baru. Mengenai masa lalu itu, biarkan mereka selamanya terabadikan di cermin masa depan. Biarkan mereka pergi seperti angin.